Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Devikania, NPM 21013010016, mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas materi dari pertemuan kedua ini, yaitu Managing an ERP Project atau memanajemen project ERP. Terdapat penelitian yang menunjukkan keberhasilan implementasi proyek ERP yang dilakukan oleh Mabert, Sony, dan Venkataramanan pada tahun 2001 terkait dengan pengalaman implementasi perusahaan, menentukan laba bisnis dari ERP, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Dan hasil implementasi menunjukkan jika 65% target bisnis tercapai dan anggaran yang dianggarkan sesuai atau di bawah dari anggaran yang dinilai lebih layak, serta 70% ERP berhasil meskipun biaya anggaran lebih dari 60,6%. Nah, selanjutnya terdapat penyebab kegagalan dari proyek ERP ini. Salah satunya adalah kegagalan sumber daya, yang dimana dari kegagalan ini dapat timbul konflik antar personil bahkan ruang lingkup proyek, sehingga sistem menjadi berkurang keandalannya dan pemeliharaan yang menjadi lebih rumit, bahkan pengguna merasa tidak puas. Lalu yang kedua adalah spesifikasi yang buruk sehingga menyebabkan perkembangan sistem menjadi tidak teratur. Adapun tujuan yang tidak memadai juga mengakibatkan sistem menjadi tidak berkembang sesuai dengan persyaratan atau tujuan yang telah dirancang. Lalu yang keempat adalah kegagalan dalam hal berkomunikasi akan memberikan dampak spesifikasi yang tidak memadai. Selain itu, biaya pemeliharaannya juga tinggi dan bahkan timbul permasalahan pada penjadwalan dan juga penganggaran. Lalu yang kelima adalah struktur organisasi yang buruk akibat buruknya kepemimpinan atau rentang kendali berlebihan juga akan menyebabkan koordinasi yang buruk dan hasilnya kualitas yang dihasilkan pun tidak konsisten. Kegagalan lainnya yaitu berupa perangkat yang tidak memadai juga akan menyebabkan keterlambatan jadwal, keandalan sistem juga menjadi menurun dan juga pengguna akan menjadi tidak puas. Lalu kegagalan lainnya adalah kapasitas proyek yang mungkin terlalu besar bagi perusahaan juga akan berpengaruh pada sumber daya yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan standar. Lalu adapun kurangnya inovatif yang berakibat timbulnya penundaan waktu dan adanya kelebihan anggaran. Lalu adapun perencanaan dan pengendalian yang buruk yang memungkinkan adanya tumpang tindih pekerjaan dan hasil yang tidak memadai. Yang terakhir adalah ketidakseimbangan individu yang dapat berakibat buruk pada pekerjaan tim maupun hubungan antar divisi. Adapun faktor-faktor risiko dalam proyek sistem informasi, yang pertama adalah faktor organisasi yang diakibatkan adanya perubahan kecukupan sumber daya dan juga potensi kerugian. Selain itu juga kurangnya keahlian dan pengetahuan terhadap sistem serta adanya komitmen yang kurang antar manajemen senior dengan tingkat bawah terhadap tujuan proyek. Selain itu juga pengembangan fungsi yang tidak sesuai dan kekurangan pada komponen penyusun proyek dan juga kurangnya komitmen pengguna dan komunikasi yang tidak efektif. Selain itu juga kegagalan terhadap perencanaan dan juga pelacakan. Nah, selama proses implementasi sistem ERP ini juga terdapat beberapa risiko, yaitu yang pertama adalah risiko teknologi, di mana pengimplementasian sistem akan selalu bergantung pada teknologi oleh karena adanya proses penyelarasan sistem dengan spesifikasi teknologi. Dan jika teknologi tidak dapat menjadi wadah bagi sistem, maka risiko adanya kerusakan maupun keandalan sistem yang berkurang akan menjadi suatu permasalahan yang besar. Nah, selain itu adapun risiko organisasi yang dapat ditimbulkan oleh adanya desain ulang proses bisnis yang tentunya akan berpengaruh pada situasi organisasi serta membengkaknya biaya proyek. Selain itu juga adanya faktor manusia sehubungan dengan pengetahuan dan keterampilan individu. Lalu yang terakhir adalah ukuran proyek, yang dimana kemungkinan proyek kapasitasnya tidak sesuai dengan kemampuan organisasi, baik dalam hal SDM, peralatan, bahkan juga biaya yang diperlukan selama pelaksanaan proyek.
Selanjutnya adalah mengelola proyek ERP pada skala besar. Dan proses dari pengelolaan proyek ERP ini mencangkup beberapa langkah, yaitu mengelola faktor risiko pada proyek ERP. Salah satunya adalah dengan merancang strategi untuk mengendalikan faktor risiko dengan cara membuat komitmen bersama dengan pihak manajemen. Selain itu juga melibatkan keahlian teknis untuk merencanakan dan memantau proses implementasi dan pemutakhiran klien server. Lalu yang kedua adalah perbandingan proyek ERP yang berhasil dan tidak berhasil dipengaruhi beberapa faktor seperti kustomisasi yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya secara drastis oleh karena adanya rekayasa sistem yang dikehendaki oleh pihak perusahaan. Lalu yang kedua adalah penggunaan konsultan eksternal yang dinilai lebih efektif untuk mencapai keberhasilan proyek dibandingkan dengan pelaksanaan proyek tanpa melibatkan konsultan. Lalu selain itu terdapat manajemen hubungan dengan pemasok. Dikarenakan oleh adanya ketergantungan terhadap vendor dan konsultan selama proses implementasi, maka penting untuk membangun ikatan serta strategi implementasi dengan lebih baik. Lalu adanya manajemen perubahan dengan memahami lebih lanjut segala hambatan maupun kegagalan yang terjadi, sehingga jalan satu-satunya adalah membuat suatu perubahan. Lalu langkah-langkah bisnis dengan menyusun strategi keberhasilan seperti halnya pemantauan hasil proyek serta memanfaatkan segala keberhasilan kecil. Langkah lainnya yaitu seperti faktor yang berkaitan dengan proyek, di mana pada faktor-faktor yang berkaitan dengan proyek ini salah satunya adalah divisi proyek, yaitu dengan membagi proyek menjadi beberapa bagian yang lebih kecil untuk mencapai manfaat bisnis secara lebih merata. Lalu kepemimpinan proyek yang diharapkan untuk dapat mempertahankan jalannya proyek pada jalurnya, serta menentukan rencana kontingensi ketika terdapat perubahan. Selain itu juga proses fokus proyek yang lebih difokuskan kepada pengguna dan juga peran pemimpin proyek dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga menentukan jadwal proyek yang dibuat lebih terencana dan mengatur strategi karena mungkin terdapat hal tak terduga yang dapat timbul pada saat implementasi. Adapun faktor tambahan yaitu pelatihan pengguna yang digunakan untuk memperkenalkan sistem kepada pengguna dan lebih difokuskan kepada proses bisnis. Lalu kebutuhan pelaporan manajemen yang biasanya dapat diperoleh dari vendor pihak ketiga serta adanya tantangan teknologi diakibatkan oleh kompleksnya konversi data dan perkembangan antarmuka. Baik, sekian ringkasan materi dari pertemuan 4 yaitu Managing an ERP Project. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.